tapi dari rumah kita makan. Mau berjaya makanan itu Bapak. tidak ada. Suruh bilang belikan, supaya sampai sekolah itu kita menerima pelajaran dengan baik. Semangat ya. Iya. Sudah berdoa tadi? Sudah. Baik. Jadi anak-anak, Pak mau tanya dulu. Ketika kita adik-adik semua ingin menyampaikan perasaan, pengalaman, atau apapun hal yang kita alami kepada orang lain, biasanya kita mengungkapkannya dengan cara bagaimana? Oh ya langsung kawan. Ngomong langsung, ada lagi? Kan pakai chat. Kalau tidak ada HP, pakai surat. Surat, baik. Itu Jadi, tidak mengurangi jawaban dari adik-adik semuanya benar. Memang untuk mengungkapkan segala perasaan, pengalaman yang kita alami kepada orang lain, memang banyak cara yang kita bisa gunakan. Mulai dari dengan menulis surat, berbicara secara personal. Contohnya, bapak dengan ibu. bapak dengan kalian. Contoh, berbicara secara personal, ya. Dan juga ada banyak hal lainnya yang bisa kita gunakan. Tetapi pada kesempatan ini kebetulan materi kita berhubungan dengan surat pribadi, maka hari ini kita akan sama-sama belajar tentang cara menulis surat pribadi dan bagaimana menulis surat pribadi tersebut. Dengan tujuan pelajaran kita hari ini akan tujuan pembelajarannya, tapi dikarenakan waktunya nanti mungkin tidak pas, tetapi kita ambil setengah-setengah, kita cepat-cepat saja dari tempat tujuan pembelajarannya. Dan tujuan pembelajaran yang pertama rekan-rekan, peserta didik mampu mengungkapkan pikiran, perasaan dan pengalaman secara jelas, runtut dan komunikatif dalam bentuk surat pribadi sesuai tujuan penulisan. Terus yang kedua, peserta didik mampu menyesuaikan isi dan penggunaan bahasa dalam surat pribadi dengan karakter penerima, misalnya teman sebaya, agar pesan tersampaikan secara tepat. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyusun surat pribadi dengan sempurna utuh, mulai dari pembuka, isi, dan penutup, sehingga membentuk pesan yang padat dan mudah dipahami. Terus yang terakhir, peserta didik mampu menggunakan edaran dan tanda-tanda secara tepat sebagai alat untuk memperjelas bagaimana tugas kita mengikuti aturan. Jadi anak-anak itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui dan yang kita bahas bersama-sama ini ya. Iya. Baik, anak-anak, ada yang tahu apa itu surat pribadi? Surat diri sendiri. Surat pribadi bagi surat saja. Surat pribadi saja dilindungi gitu. Baik, ada yang tahu? Itu dapat surat pribadi itu surat sakit Pak. Saya sakit di sekolah. Ya. Memang jawaban dari teman-teman semua tidak mengurangi jawaban dari kalian semua. Jadi secara umum anak-anak, surat pribadi adalah surat atau media tulisan yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari satu pihak kepada pihak lain. Artinya, surat ini tidak disampaikan kepada khalayak ramai, tetapi hanya disampaikan kepada orang-orang tertentu. Contohnya tadi seperti yang Desi bilang, Desi mengirim surat kepada si Tessa atau Wawan kepada si Rusli. Ya, dari surat pribadi adalah surat yang dikirim hanya kepada satu orang tertentu. Berbeda dengan surat-surat yang lain. Surat pribadi adalah surat yang ditulis secara personal kepada orang lain seperti teman atau keluarga untuk menyampaikan perasaan, menceritakan pengalaman atau membagikan cerita secara pribadi. Jadi tujuan penulisan surat pribadi ini adalah untuk menyampaikan perasaan, menceritakan pengalaman atau membagikan cerita secara pribadi. Contoh, Tessa kemarin sudah memenangkan lomba cerdas cermat atau lomba puisi. Tetapi temannya itu berada jauh dari tempat di sekolah. Contohnya temannya itu berada di Makassar Timur. Ya. Dan untuk membagikan perasaan pengalamannya yang Tessa membuat surat pribadi. Isi dalam surat pribadi itu menceritakan bagaimana pengalaman dia, perasaan dia ketika menerima atau menjuarai cara cermat yang telah dilakukan. Jadi itu adalah definisi secara spesifik dari surat pribadi. Sampai di sini sudah apa? Oh bisa lagi.
Kalau misalnya kan ucapan gitu Pak, maksud pribadi Pak, misalnya karena saya sedang memenangkan perlombaan saya membuat surat itu, membuat surat ucapan selamat. Ya, ini tadi surat pribadi ungkapan perasaan kita kepada orang lain, tetapi ini disampaikan secara personal. Personal artinya hanya kepada satu orang, bukan kepada kalian ramai. Ya, sudah paham? Terus ada 5 karakteristik umum surat pribadi. Yang pertama, penerimanya itu harus spesifik. Itu juga kepada orang yang sudah dikenal. Jadi surat pribadi tidak dibuat dan tidak dikirim atau ditujukan kepada orang lain yang notabene orang itu kita tidak kenal. Contohnya, tidak mungkin Desa mengirimkan surat pribadi berupa perasaan atau dia menyukai seseorang, tapi dia tidak mengenal orang tersebut. Kan tidak mungkin. Iya Pak. Tetapi surat pribadi ini ditujukan kepada orang yang sudah terkenal, contohnya kepada teman, kepada keluarga, kepada pasangan, ya. Terus, iya, memang. Terus yang kedua sisinya itu personal, berisi pengalaman pribadi, kabar terakhir atau spesial. Yang ketiga ditujukan kepada orang yang sudah dikenal, itu sama seperti yang pertama tadi ya. Terus yang keempat, gaya bahasa santai, menggunakan bahasa sehari-hari yang santai, namun harus tetap menjaga kesopanan. Jadi surat pribadi berbeda dengan surat yang resmi, ya. Iya Pak. Dan surat pribadi bahasa yang digunakan itu tidak terlalu resmi, tapi menggunakan bahasa santai, namun harus tetap menjaga kesopanan. Jangan ada kata maki, penghinaan, dan apalah yang lain yang tidak terlalu sopan atau menyinggung perasaan si penerima surat tersebut. Terus yang terakhir kita bahas saturan resmi, tidak menggunakan format atau bahasa resmi seperti pada surat dinas. Kemudian ada 4 tujuan penulisan surat pribadi. Yang pertama, menyampaikan pesan. Wawancara, Memberikan informasi atau mengabarkan kondisi terkini kepada penerima. baik. Jadi tujuan pertama adalah menyampaikan pesan, memberikan informasi atau mengabarkan kondisi terkini kepada penerima. Contohnya, Jesse berada atau sekolah jauh dari kampung. Untuk mengabarkan kondisi atau situasi yang dari Jesse selama sekolah, dia menggunakan surat untuk menyampaikan segala perasaan kondisi yang dialaminya di rumah sekolah. Terus yang kedua, mengekspresikan perasaan menjadi ruang aman untuk menuangkan emosi, rindu atau simpati. Kemudian yang ketiga, menjalin hubungan, merawat tali silaturahmi dan mempererat kedekatan dengan teman dan keluarga. Kemudian yang terakhir, berbagi pengalaman, menceritakan petualangan keseharian sehari-hari atau cerita yang bermanfaat. Jadi ini adalah 4 pilar tujuan penulis surat. Sampai di sini, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, lanjut ya. Ya. Dari rekan ini adalah anatomi surat pribadi. Anatomi itu adalah susunan penulisan surat pribadi. Jadi hal pertama yang kita buat atau yang kita tulis ketika kita membuat surat pribadi adalah harus buat dulu tempat dan tanggal, kapan dan di mana surat dibuat. Jadi pembuatan surat pribadi tidak mungkin kita harus langsung di salah membuka. Otomatis yang pertama yang kita buat adalah kapan dan di mana surat itu dibuat, dan sampai si penerima surat itu bingung dari mana asal usul surat. Iya. Ya. Yang kedua, salam terbuka, berisi sapaan untuk penerima. Kemudian yang ketiga, ada isi surat. Isi surat ini adalah isi yang menggambarkan apa tujuan kita menulis surat pribadi tersebut. Baik itu perasaan, menyampaikan kerinduan, pengalaman, cita-cita dan lain sebagainya. Terus yang terakhir, ada sama penutup dan kemudian ada nama penulis. Nama penulis ini bertujuan sebagai identitas siapa
atau siapa pengirim surat tersebut? Sampai di sini apa? Sudah Pak. Oh ya Kak, sabar. Kalau diisi surat itu tidak selalu membutuhkan perasaan, tapi kalau juga isi surat meminta orang, oh bisa. Bisa. Ini dia tadi surat pribadi adalah surat perasaan. Perasaan bukan semata-mata kita menyampaikan perasaan tentang bahwa saya jatuh cinta kepada dia atau lain sebagainya. Tetapi ungkapan perasaan, ungkapan apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan sehingga kita ingin menceritakan kepada orang lain, yang diminta uang dan apapun yang kalian inginkan. Tapi ini kita tadi kembali ke hal tadi itu adalah gunakan bahasa yang sopan. Dan ini adalah contoh dari bagaimana awal-awalnya kita membuat surat pribadi. Pertama tadi kita harus membuat tempat dan tanggal yang menunjukkan lokasi dan waktu yang tepat saat surat tersebut ditulis. Jadi tempat dan tanggal ini harus ditulis berdasarkan kapan surat dibuat. Jangan sampai hari ini kita buat surat untuk tempat dan tanggal yang berbeda. Tetapi harus di mana harinya dibuat, otomatis kita mengikuti tanggal kapan pembuatan surat tersebut. Iya. Kemudian ini adalah 3 inti surat pribadi. Ada pembukaan, ada isi, dan kemudian ada penutup. Baik, di kegiatan penutup pada sebuah surat pribadi, salah penutup itu adalah beberapa kali tertulis hanya sopan dan meninggalkan kesan baik. Contohnya, salam hangat, sampai jumpa, salam rindu. Di salah penutup ini tidak boleh menggunakan kata-kata yang terlalu resmi, tetapi intinya saja tadi harus tetap menggunakan bahasa yang sopan dan meninggalkan kesan yang baik. Ya. Kemudian di terakhir bahwa surat pribadi itu adalah harus disertakan identitas siapa penulis surat tersebut. Contohnya salam hangat dari Franciscus. Pokoknya siapa pembuat surat tersebut. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Tidak ada. Iya. Baik. Anak-anak, ini adalah peta atau jalan atau langkah kita membuat surat pribadi. Yang pertama, tentukan tujuan. Jadi dalam membuat surat pribadi, tidak semata-mata kita buat hanya ingin menulis, tetapi harus ada tujuan. Apa tujuan kita menulis surat? Baik itu mengungkapkan perasaan, pengalaman, cita-cita dan lain sebagainya. Yang paling penting harus ada tujuan. Ya. Kemudian pilih penerima. Jangan sampai hal yang kita tulis dalam surat pribadi bertujuan kepada si desa, tetapi di surat kita tulis kepada si desi. Ya, tetapi di surat pribadi ini penerima itu harus dipilih sesuai dengan isi yang kita sampaikan. Tidak mungkin kita mengungkapkan pengalaman atau berbicara tentang petualangan 2 hari yang lalu kepada orang lain yang notabene kita tidak kenal. Iya. Ya. Terus yang ketiga, susunan pakai surat. Jadi dalam pembuatan surat pribadi, susunannya itu harus lengkap. Mulai dari tanggal, salam, isi, penutup, dan nama secara urutan. Tidak mungkin pakai surat dia langsung tulis salam hangat atau isi, baru di bawahnya tanggal atau mengirim surat. Tetapi harus susunannya itu harus lengkap dan berurutan. Kemudian gunakan bahasa yang sopan, perhatikan ejaan, nada terakhir periksa kembali, baca ulang tulisan sebelum dikirimkan. Jangan sampai ada kesalahan tulisan tanggal atau nama. Jadi ini adalah salah satu contoh surat pribadi. Terserah dari saya. Kupang 10 Maret dari 2006. Halo teman Budi, apa kabarmu? Semoga kamu dalam keadaan sehat. Saya ingin menceritakan pengalaman saya saat liburan kemarin. Saya pergi ke pantai bersama keluarga. Saya sangat senang karena bisa bermain air dan pasir.
Sekian dulu ceritaku, semoga kita bisa bertemu lagi. Salam hangat Franciscus. Jadi ini adalah contoh dari surat pribadi. Ya seperti yang sudah kita dengar bersama-sama tadi. Jadi yang pertama itu adalah harus ada tempat dan tanggal penulisan surat. Kemudian cara salah membuka, membuka inti pesan atau isi pesan, penutup, salah penutup dan juga nama penulis. Baik, sampai di sini sudah paham atau mungkin ada hal-hal yang mungkin kurang paham? Sudah paham semua. Baik. Untuk menggali pemahaman kalian, rekan-rekan, tugasnya itu ini video ya masing-masing kerjakan di rumah. Kalian diminta untuk membuat satu contoh surat pribadi. Surat pribadi bebas, baik teman, keluarga, dan lain sebagainya. Tetapi dengan memperhatikan beberapa hal-hal yang sudah kita belajar bersama tadi. Ya, Pak. Baik, mungkin pembelajaran kita seperti ini saja. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang surat resmi. Yang karena ini kita belajar tentang surat pribadi. Minggu depan kita akan belajar tentang surat resmi. Baik, untuk menutupi kita belajar tentang, mari kita berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak.